Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurnia Putri, NIM 1914080009. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3A, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Baik, untuk yang pertama, yaitu menjelaskan karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Karakteristik penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia, dapat diramal dan realitas sosial, objektif, dan dapat diukur. Oleh karena itu, penggunaan penelitian kuantitatif dengan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis statistik yang sesuai dan yang tepat dapat menyebabkan hasil penelitian yang dicapai tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Pendekatan kuantitatif memiliki ciri-ciri utama, yaitu menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Kemudian, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Kemudian, karakteristik penelitian kuantitatif itu yang pertama, mengacu pada konteks of discovery yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada konteks of justification, yaitu menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian. Lalu, selanjutnya, penelitian kuantitatif bersifat generating theory atau bukan hypothesis testing, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Kemudian, analisis data pada penelitian ini dilakukan secara induktif. Penelitian ini tidak dimulai dengan deduksi teori, tetapi dimulai dengan fakta empiris. Lalu, selanjutnya yaitu penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Kemudian penelitian kuantitatif prosedur secara langkah-langkah penelitiannya bersifat fleksibel, artinya dapat diputuskan pada saat pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilalui oleh peneliti. Lalu selanjutnya prosedur dan langkah-langkah tersebut harus direncanakan terlebih dahulu, tapi masih umum, tidak detail dan tidak kaku, sehingga langkah-langkah praktisnya harus diputuskan oleh peneliti pada saat pelaksanaan dengan mempertimbangkan apa yang telah dilalui dan kebutuhan yang dihadapi. Kemudian yang ke-8, peneliti dapat mengubah dan menyesuaikan rencananya apabila kondisi dan situasinya menghendaki demikian. Selanjutnya yaitu unsur-unsur rancangan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua jenis penelitian, yang ketiga unit analisis, yang keempat rentang waktu, yang kelima tempat penelitian dilakukan, yang keenam teknik pengambilan sampel, yang ketujuh teknik pengumpulan data, yang kedelapan definisi operasional, yang kesembilan pengukuran, yang kesepuluh teknik analisis data, yang kesebelas instrumen pencarian data. Nah, selanjutnya yaitu komponen rancangan penelitian. Komponen rancangan penelitian ini terdiri dari halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, serta rancangan anggaran biaya jika diperlukan. Tahapan rancangan penelitian yaitu yang pertama, rancangan dalam merencanakan penelitian, kedua, rancangan dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian jenis rancangan penelitian ini bisa bersifat penelitian deskriptif, explanatory, atau kemudian prediktif. Kemudian selanjutnya yaitu populasi dan responden penelitian dengan contoh. Menurut Siswojo, populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Nawawi memaparkan populasi adalah seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai S atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data dalam penelitian. Istilah responden banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, sementara pada penelitian kualitatif disebut dengan informan.
Kemudian menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Sampel merupakan bagian dari wakilan dari populasi. Peneliti hanya menggunakan sampel, tidak meneliti keseluruhan populasi, tetapi hanya meneliti sebagian dari populasi yang diteliti. Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga waktu sampel namun dapat sehingga waktunya lebih singkat dan dapat menggeneralisasi atau mewakili populasi. Kemudian tahapan sampling meliputi mendefinisikan populasi yang hendak diamati, menentukan kerangka sampel, menentukan teknik sampel yang tepat, melakukan pengambilan sampel, melakukan pengecekan ulang proses sampel. Kemudian menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama, random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Kemudian non-random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak secara acak, di mana tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya ubah, atau faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Fungsi ditetapkannya variabel adalah untuk mempersiapkan alat dan metode analisis atau pengolahan data untuk melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya jenis-jenis variabel, variabel discrete dan variabel continue. Kemudian variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependent. Kemudian variabel nominal, ordinal, interval dan rasio. Kemudian variabel kuantitatif dan juga kualitatif. Contoh dari variabel penelitian, misalnya seperti ini. Judulnya, hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Variabel bebasnya yaitu penggunaan pembelajaran daring dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan pendidik atau guru dalam melakukan proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik tetap aktif belajar selama proses pembelajaran berlangsung secara online dengan menggunakan media-media pembelajaran yang beraneka ragam. Kemudian variabel terikatnya yaitu minat belajar dalam penelitian ini, yaitu ketertarikan peserta didik terhadap suatu pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar yang dapat dilihat berdasarkan indikator. Yang pertama, perasaan senang. Yang kedua, ketertarikan peserta didik. Yang ketiga, perhatian peserta didik. Yang keempat, kenyamanan peserta didik. Yang kelima, partisipasi aktif. Yang keenam, daya konsentrasi. Kemudian data penelitian. Data penelitian ini juga merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data dapat berupa angka maupun lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain data populasi, data sampel, data observasi, data primer, dan juga data sekunder. Pada dasarnya, kegunaan data ini ialah sebagai dasar yang objektif di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan. Kemudian menjelaskan jenis dan sumber data. Jenis data penelitian yaitu bisa berbentuk data kualitatif atau tidak berbentuk angka, hanya berbentuk kata-kata. Kemudian data yang bersifat kuantitatif, artinya ini berbentuk angka atau numerik. Kemudian menjelaskan jenis dan sumber data. Sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengertian fungsi dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dan contohnya. Instrumen penelitian ini adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Instrumen ini disebut juga pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya, yaitu pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh.
Kegunaan instrumen penelitian yang pertama sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Kemudian pada umumnya bentuk instrumen penelitian itu adalah berbentuk halaman judul, halaman pengantar, halaman isi. Kemudian kisi-kisi instrumen sesuai dengan variabel dan indikator penelitian. Instrumennya dapat berbentuk tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Instrumen tes. Instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan intelijensi objek penelitian. Instrumen tes ini dapat dibagi menjadi 5 bentuk: tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan tes sikap. Kemudian selanjutnya, instrumen observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Kemudian, instrumen wawancara. Wawancara itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Hal ini digunakan apabila peneliti sudah mengetahui pasti informasi yang sudah diperoleh. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur itu dilakukan bebas di mana saja tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Selanjutnya yaitu instrumen angket. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Pertanyaan pada kuesioner dapat disajikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Rancangan kuesioner ini harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen dokumentasi. Biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Subjek penelitiannya dapat berupa majalah, dokumen, bahkan benda-benda bersejarah seperti artefak dan prasasti. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.